Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andika Okta Indarso, Eskom MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman data. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan proyek akhir. Jadi kami dari kelompok 5 kelas C. Jadi sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama saya Feli Muhammad Aditya dengan NIM 2410314077. Saya Khalifar Fauzan dengan NIM 241314079. Saya Muhammad Farid Julian dengan NIM 24103140888. Dengan saya Edward Andreas Marbun dengan NIM 24103140755. Jadi kami kelompok 5 membuat suatu aplikasi yaitu yang bernama Voltix. Yaitu Voltix itu aplikasi pemesanan tiket pesawat. Jadi aplikasi Voltix itu sebuah aplikasi untuk memesan tiket pesawat yang dirancang untuk mempermudah reservasi penerbangan secara digital. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi dari metode konvensional seperti melalui agen perjalanan atau pembelian tiket langsung di bandara. Yang itu tuh sering kali memakan waktu dan biaya. Nah, jadi Voltic ini bisa melakukan pemesanan secara mandiri gitu, yang melalui perangkat yang terhubung internet. Jadi tujuan utamanya juga dari pengembangan Voltic itu menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat yang cepat dan praktis. Saya akan menjelaskan struktur utama dari struktur utama kode aplikasinya ini. Di sini seperti yang dilihat di atas, aplikasi ini memanfaatkan beberapa library penting seperti T-Tinker, yang fungsinya ini untuk membangun antarmuka pengguna. Ya, ya seperti yang dilihat tadi, yang antarmukanya itu dibuat oleh T-Kinter. Berikutnya ada PIL, yaitu Python Imaging Library, yang di sini fungsinya ini untuk pengelolaan gambar-gambar yang ada di aplikasinya. Berikutnya ada QR code. Import QR code ini digunakan untuk pembuatan QR code yang ada pada tiket pesawatnya ini. Berikutnya terdapat juga data mine dan random yang berguna untuk pembuatan nomor tiket unik dari si tiketnya ini, dan juga ada TK kalender untuk menginput tanggal yang user friendly. Berikutnya terdapat database harga tiket. Di sini tiketnya ini terdapat 45 rute penerbangan domestik dan 3 kelas penerbangan dari ekonomi, bisnis, dan first class. Dan harganya ini bervariasi dari sesuai dengan rute dan kelasnya masing-masing. Data harga ini disimpan dalam struktur diktonari bersarang yang bermuat. Berikutnya ada fungsi inti dari si aplikasinya ini, yaitu pembuatan nomor tiket unik dengan format VTX. Dari berikutnya ada timestamp-nya. Ada juga format berikutnya adalah di random nomor. Jadi random ini dipakai di generate tiket ID-nya. Berikutnya ada generate QR code-nya juga yang berisi informasi lengkap dari tiketnya ini yang dapat di generate oleh yang import QR code tadi. Berikutnya juga lagi ada kelas utama si tiket hub-nya ini. Nah, kelas utama ini berisi pengelolaan seluruh alur dari si aplikasi yang kita buat ini. Selanjutnya itu adalah alur kerja aplikasi. Nah, yang pertama itu adalah inisialisasi antarmuka. Jadi aplikasi dimulai dengan membuka window utama berurutan penuh atau zoom dengan
header berjudul Voltix dengan icon pesawat. Lalu ada juga beberapa form input data penumpang seperti nama penumpang, NIK, nomor HP, maskapai, tujuan, dan kelas penerbangan dan tanggal terbang dan juga jam terbangnya. Lalu ada proses pemesanan. Saat pengguna mengklik pesan tiket, di apa program akan memvalidasi kelengkapan dan format data dan menghitung harga berdasarkan rute dan kelas. Lalu membuat nomor tiket unik dan generate QR code dan menyimpan semua data dalam struktur current data. Yang ketiga, tampilan tiket. Tiket ditampilkan dalam bentuk grafis dengan desain modern dengan gradien biru dan informasi lengkap penerbangan, QR code sebagai boarding pass, dan tombol cetak atau simpan tiket. Lalu ada fitur tambahan di mana saat kita mengisi NIK diharuskan ada 16 digit angka dan pada nomor HP minimal 10 digit angka. Lalu ada autocomplete untuk memudahkan pencarian rute dan responsif terhadap perubahan ukuran window, lalu opsi penyimpanan tiket dalam format PNG. Lalu ada teknologi yang digunakan. Yang pertama itu front end-nya itu ada Tkinter untuk GUI dasar, lalu custom styling untuk tampilan modern, lalu canvas untuk render tiket interaktif dan backend lalu yang kedua ada backendnya. Backendnya itu ada Python untuk logika bisnis, Pil untuk konversi gambar, lalu QR code untuk library untuk generasi boarding pass. Oke, selanjutnya di sini ada keunggulan dari aplikasinya. Nah, yang pertama itu adalah user experiment atau user experience. Di situ eh, ya apa keunggulannya antara lain yang adalah antarmuka sederhana dan mudah digunakan, validasi input yang ketat, dan juga preview tiket yang informatif. Yang kedua itu adalah fungsionalitas, yakni yaitu sebagai sistem pemesanan yang lengkap, generasi tiket otomatis, dan juga penyimpanan tiket digital. Yang ketiga adalah ekstensibilitas, yakni mudah dikembangkan dengan tambahan fitur seperti sistem pembayaran terintegrasi, database penyimpanan tiket, dan notifikasi elektronik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demo pada aplikasinya. Di sini pertama ada fitur untuk mengisi nama penumpang. Lalu NIK di sini seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa dia harus berjumlah 16 digit. Nah, seperti itu hal bisa dilakukan karena ada codingan yang ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa dengan codingan ini dipastikan NIK itu harus berjumlah 16 digit dan berbentuk angka. Lalu karena di sini sudah 16 digit, di sini nomor HP. Sedangkan untuk nomor HP sendiri itu harus ada 10 digit minimal. Itu bisa terjadi karena di sini kita menggunakan codingan seperti ini, di mana untuk nomor HP itu harus minimalnya itu 10. Jika tidak, maka akan ada muncul peringatan nomor HP tidak valid seperti ini. Lalu maskapai, di sini kita ada 3. Lalu ada tujuan juga di sini. Tujuan ini kita menggunakan database eh, yang tadi ada sekitar 45 rute penerbangan dari domestik dan internasional. Bahkan harta London dengan kelas ini juga ada di database-nya. Misalkan saya pilih ekonomi,
Lalu untuk tanggal terbang ini kita menggunakan bubble input atau eh, bubble sort, di mana fungsi kenapa kita menggunakan bubble ini itu untuk mempermudah pengguna yang akan menggunakan aplikasi kita. Misalkan saya di sini memilih di tanggal 21. Oke, tadi sampai sini. Jadi setelah kita isi seperti ini, lalu kita misalkan saya jam 6, lalu pesan tiket. Di sini terlihat ada bug sedikit. Untuk ini kami di kelompok kami masih tidak ada keterbatasan pengetahuan kami, jadi kami tidak bisa mengatasi bug yang ini. Nah, jadi setelah terlihat seperti ini bahwa data semua yang ada di sini tuh pasti terlihat ada di tiket pesawatnya, dan juga setelah kita lihat bahwa ada harga sekitar 6.500.000 untuk harga tiket pesawatnya, dan sini ada kode QR, lalu ada kode unik, dan ini nih lalu maskapainya, nomor HP, semuanya lengkap, dari identitas diri dan eh, jadwal penerbangan dan lain-lain. Setelah itu, setelah kita bisa sudah terlihat, sudah tergenerate tiketnya, kita bisa cetak. Jadi eh, kalau di laptop saya sendiri memang sedikit ada kesalahan karena saya modul di mana modul yang saya punya ini kurang dan masih tidak jelas terpasang. Namun ketika dicetak tiket di anggota kelompok 5 yang lain, itu bisa disimpan dan terlihat jelas bahwa tiket itu memang tiket yang tergenerate oleh aplikasi kami. Nah, jadi tadi kan saya sempat bilang kalau misalkan untuk nick dan lain-lain itu harus dan nomor HP itu harus digit yang sama. Misalkan di sini saya mengurangi digit nomor HP dan nicknya ya. Nah, nick itu harus terdiri dari 16 angka. Misalkan di sini saya sudah isi dan nomor HP-nya tidak saya tambahkan. Nah, nomor HP tidak valid. Lalu jika misalkan saya tidak isi salah satu datanya, maka kan muncul peringatan harap isi semua kolom. Seperti yang disebutkan tadi, mungkin kekurangan dari aplikasi ini adalah saat mengenerate tiket tidak langsung tergenerate secara rapi seperti hasil akhir ini. Solusi dari kami adalah dengan membuat saat keluar dari full screen ini, aplikasi ini bakal nge-expand si gambar kanvanya ini, yang akan kemudian si kanvanya ini bakal terlihat rapi seperti hasil sekarang ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas telah menyaksikan presentasi dan demo aplikasi Voltix, yaitu aplikasi pemesanan tiket pesawat oleh kelompok kami. Terima kasih juga atas bimbingan dari Pak dosen pengampu kami, yaitu Pak Andika Okta Indarso. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.